dibuat dengan judul yaitu Perbandingan Hukum Antara Common Law System dan Civil Law System. Nah, dan saat ini kita masuk dalam pengertian sistem hukum. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang berdiri dari macam-macam atau bagian-bagian. Menurut Suptik, sistem adalah susunan atau tatanan yang teratur suatu keseluruhannya yang berdiri atas bagian-bagian yang berkaitan suatu sama lain. Tersusun menurut suatu rancangan atau pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan, di mana dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antar bagian-bagian dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpangan terdiri di antara bagian-bagian, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu sistem mengandung beberapa asas, yaitu menjadi pedoman dalam pembentukannya. Secara garis besar, sistem hukum di Indonesia terdiri dari dua sistem, yaitu hukum Eropa kontinental atau civil law. Dalam sistem hukum Anglo-Common law, sistem civil law memiliki sumber hukum yaitu berasal dari kodifikasi hukum tertulis. Dalam tulisannya menyatakan bahwa terdapat 3 sumber hukum pada negara bersistem civil law, yaitu undang-undang, peraturan, dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum, di mana putusan hakim pada sistem hukum civil law sekaligus dianggap bukan suatu hukum. Sedangkan sistem hukum Anglo memiliki akaran sejarah pada kerajaan Inggris yang menjadi putusan pengadilan sebagai basis hukumnya, di mana ketika ada suatu perkara yang diputuskan oleh hakim putusan. Dan saat ini kita masuk dalam sistem hukum di Indonesia. Di Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau dalam kurung civil law. Pembatasan peran hakim untuk pembuatan hukum di negara menganut sistem civil law merupakan suatu kebijakan yang memiliki alasan dan tujuan sosial politik. Dalam sistem civil law, pada peradilannya tidak menggunakan sistem juri. Hal ini juga berlaku pada peradilan di Indonesia. Meskipun secara global di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau dalam kurung civil law. Namun secara fundamental ketika Undang-Undang Dasar 1945, sistem hukum yang dianut di Indonesia adalah sistem hukum Pancasila. Menurut Muhammad MD, sistem hukum Pancasila yang dianut di Indonesia memakai konsep pragmatik, yaitu konsep yang mengambil segi-segi yang terbaik dari dua konsep, yaitu bertentangan atau dalam kurung antara, yang kemudian disatukan sebagai konsep terdiri dari sehingga dapat selalu mendapatkan terapan sesuai kehidupan masyarakat di Indonesia dan setiap dimakainya. Selain itu juga Indonesia menganut sistem hukum adat. Komunitas Indonesia terbangun secara keseluruhannya bukan sebagai suatu individu, di mana hubungan internalnya bersifat organik, sehingga pengertian akan hubungan organik meluas pada lingkungan dalam komunitas, dan di mana komunitas itu mendapatkan kehidupannya, sehingga tidak dapat sendiri. Indonesia yang memiliki berkeberagaman suku dan bahasa lokal. Dalam penerapan juga memperhatikan hukum adat yang berlaku di suatu wilayah. Berbicara mengenai sistem hukum di Indonesia tidak akan terlepas dari hukum tata negara. Dalam bukunya telah merumuskan setidaknya ada tujuan macam-macam sumber hukum tata negara, yaitu nilai-nilai konstitusi yang tertulis, undang-undang dasar baik bukunya maupun pasal-pasal, peraturan perundang-undangan tertulis, juris, peradilan, konvensi
Soek Bekti menyebutkan pengertian jurisprudensi sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung atau MA sebagai pengadilan kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang telah pengadilan sehingga dapat pahami bahwa dalam dunia peradilan jurisprudensi merupakan putusan hakim tertinggi terhadap suatu perkara yang diakui oleh hakim lainnya menyelesaikan kasus yang sama. Dalam sistem hukum di Indonesia, jurisprudensi secara yuridik diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sistem hukum di Belanda. Belanda merupakan salah satu negara yang cukup lama menjajah di Indonesia. Pengaruh Belanda dalam sistem hukum di Indonesia begitu kuat dengan sinteksi hukum Belanda sendiri berdasarkan pada prinsip individualisasi dan eskalasi sebagai ciri hukum Eropa kontinental atau civil law system. Pada umumnya, sistem hukum Belanda sebagaimana sistem hukum Eropa kontinental atau civil law pada umumnya mengutamakan bentuk sistem hukum tertulis, sedangkan politik membangun hukum internasional mengutamakan penggunaan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum Belanda banyak dipengaruhi oleh hukum Prancis, sehingga David mengklasifikasikan Belanda sebagai Romanov Family pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Beberapa negara bersistem civil law telah memberikan kewenangan kepada hakim atau pengadilan untuk mencapai prinsip umum untuk hukum perdata. Di saat hukum perdata tertulis tidak tersedia untuk diharapkan pada suatu perkara, di mana negara-negara tersebut